balok-balok, bongkahan-bongkahan batu bata kuno. Jadi di lokasi ini ada banyak sekali kajian artefaktual. Jadi artefak, ekofak, fitur kita akan gali bahwasanya di sini pernah ada sebuah peradaban yang sangat besar. Guys, jangan lupa like, subscribe, dan komen ya kan. Iya, kita memasuki makam orang-orang sakti ya, orang-orang sakti. Dan di sini juga ada jejak-jejak peradaban kuno. Balok-balok, bongkahan-bongkahan batu bata kuno. Jadi di lokasi ini ada banyak sekali kajian artefaktual. Jadi artefak, ekofak, fitur kita akan gali bahwasanya di sini pernah ada sebuah peradaban yang sangat besar. Cerita tutur masyarakat yang dimakamkan di sini adalah para kesatria pelarian dari Singosari tahun 1292 ketika Prabu Kertanegara digulingkan oleh Raja Bawan dari gelang-gelang yaitu Jayakatwang. Maka makam utama di sini bernama Mbah Singopadu yang berasal dari Singosari atau para kesatria Singosari. Bukan sebuah legenda karena memang sejak masa Singosari itu banyak para keturunan bangsawan Singosari, keluarga raja, para pangeran yang menggunakan gelar-gelar hewan seperti banyak kapuk, Singosari ya, ini Singopadu, kemudian Gajah Pagon, Gajah Mada, Kebo Anabrang. Nah, ini Mahesa Anabrang. Lembu Suro. Nah, ini merupakan nama-nama hewan yang masih keturunan darah raja. Begitu juga di sini Singopadu. Nah ini, jadi ini diduga makam-makam bangsawan Singosari. Kita juga belum tahu agamanya ya, apakah memang benar-benar agamanya sudah Islam atau masih agama kuno. Karena pada dasarnya, jadi netizen ini juga banyak yang kurang tahu. Pada masa kerajaan Majapahit yang didominasi oleh agama Hindu dan Buddha, kira-kira kemudian apakah semuanya kemudian ngaben atau dibakar? Ya, dalam catatan Yin Ye Senglang, Mahuan bersama Cheng-ho mendatangi Majapahit mencatat secara detail bahwasanya kalau golongan rakyat biasa itu memang tidak dingaben. Ada beberapa yang dilakukan, misalnya larung di sungai atau di laut, atau kemudian dimakamkan atau dikubur, atau kemudian ditaruh di gunung ya, ditaruh di gunung atau di tebing-tebing sebagaimana pemakaman ala Toraja. Di Bali juga ada. Jadi ini. Jadi sebenarnya di Majapahit itu memang ada makam kuno ya, wajar. Biasanya itu arah orientasinya adalah barat timur. Nah, barat timur. Nah, ini. Sedangkan di sini memang orientasinya itu bermacam-macam di sini. Tapi kebanyakan memang utara selatan. Nah, tepat makam ini memang berada di pinggir Sungai Gembolo yang banyak menyimpan jejak-jejak artefaktual, ekofaktual ya, artefak, ekofak ya, ekofaktual, artefaktual, dan feature dari peradaban-peradaban sejak abad ke-10 Masehi, masa Empu Sendok, masa Raja Airlangga, masa Kadiri, masa Singosari, maupun masa Kerajaan Majapahit, seperti Gua Urung-Urung, Gua Gembyang, Gua Putih, bahkan banyak juga beberapa prasasti yang ditemukan di area ini, misalnya prasasti Jiu tahun 1486 Masehi. Jadi lokasi ini ternyata memang sangat-sangat bersejarah. Bahkan ada beberapa goa yang menurut cerita tutur masyarakat merupakan semacam pertapaan dari yang dimakamkan di sini, yang ada di sana. Kemudian entah suatu sebab apa, sekitar tahun 1960 sampai 1990 ini ditutup oleh warga dan saat ini digali kembali. Sehingga kemudian warga pun nekat menggali gunung dan menemukan istana bawah tanah atau istana yang terpendam. Nanti kita akan ke sana ya. Saat ini memang sudah sore sehingga menunjukkan cahaya matahari mulai temaram ya di antara kebun jagung dan padi-padi ini. Jalan setapak ini diduga jalan kuno yang
diduga menuju ke area gua. Jadi ini merupakan sebuah falsafah kuno ya, sungai, kemudian area bawah dinamakan Burloka, dan area tengah dinamakan Buarloka, dan area tersuci yang jika kita melihat paling tinggi di area ini yang ada di lereng sana, ini merupakan Suarloka atau area paling suci ya di gua pertapaan. Sehingga konsepsi nilai-nilai Hindu Buddha pada masa kerajaan Majapahit merupakan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat ya, yang dianut oleh masyarakat pada waktu itu. Meskipun dalam sejarahnya gua pertapaan mulai dikembangkan pada masa Airlangga ya, seperti gua Selomanglong yang ada di Kediri, yang diduga merupakan gua pertapaan dari Putri Mahkota, yaitu Sang Ramawijaya Prasada Tunggadewi. Nah ini sebenarnya adalah Putri Mahkota yang menolak tahta menggantikan ayahnya Airlangga, tapi mengikuti jejak ayahnya ya. Semasa usia pensiun, Airlangga menjadi pertapa yang bergelar dengan Sang Paduka Empungku, Sang Pinaka Catraning Buana. Termasuk Putri Mahkota menolak tahta dan menjadi seorang biksuni ya. Juga menjadi membuat pertapaan-pertapaan dari gua pertapaan Selomangleng yang ada di Kediri ini, kemudian mengilhami berbagai macam gua pertapaan yang ada di sekitar Gunung Penanggungan. Lah kita sampai kepada pintu gua Rahayu. Dan membutuhkan semacam penerangan. Nah, membutuhkan semacam penerangan. Nah, di sini. Jadi guanya sangat indah. Langit-langitnya rata dan mulus. Padahal ini dibangun di tebing cadas yang sangat-sangat keras. Penggaliannya pun ini juga diduga sangat lama Kang ya, penggaliannya. Jadi memang asalnya gua ini itu sudah ada ya? Ya, terlihat dari langit-langit gua yang berwarna hitam. Sudah ada dan hanya hampir setengah meter ya aksesnya dulu. Iya. Dan kemudian digali oleh warga rame-rame kan. Dan konon katanya pada dahulu juga banyak arca, pecahan tembikar, terakota ya. Oke. Coba kita masuk lah. Rahayu Mbah, ya. Jadi gua ini sangat indah, berpilar-pilar, penuh ceruk pertapaan dan lorong-lorong. Nah, itu kan yang dimaksud ya. Jadi di area ini juga ditemukan berbagai macam artefak. Selain kemudian gua ini sebagai ekofak dan feature, ini juga beberapa artefak penting ya, seperti terakota dan jejak tembikar atau gentong wadah air dan selubung tiang kalau ini terakota selubung tiang. Jadi yang dekat dengan umpak batu, kemudian ada tiang-tiang kayu, kemudian tiang-tiang kayu ini dilapisi oleh hiasan terakota. Nah ini, dan ini ada lubang Kang. Nah ini ventilasi kan? Nah ini ventilasi yang berlekuk ya. Dan belum selesai kayaknya penggalian. Belum selesai. Tapi lihat langit-langit gua ini berwarna hitam. Artinya memang gua ini pada masa lampau sudah ada. Tetapi dari kerendahan, apa maksudnya, antara langit-langit gua dan lantai ini pada dasarnya ini sangat rendah Kang ya. Ini sebenarnya masih bisa digali kan? Dan ini adalah sedimen ya. Oh ya, ini sedimentasi memang jejak vulkanologi ya. Nah ini juga ada lapisan tanah. Ini mungkin digali masih ada nih. Mungkin di bawah ini ada tangga rahasia ya. Nah coba. Masuk ini. Iya betul. Ini masuk. Semacam diduga ini ceruk pertapaan ya, atau tempat bersemedi ya Kang ya. Nah ini juga ada semacam, lah ini lapisan-lapisan ini hitam ini keaslian dari guanya ya. Entah itu asap perdupaan atau kemungkinan alga ya, atau semacam lumut dan jamur. Nah di sini ada semacam alat-alat Kang. Nah, ada celowokan atau ceruk kecil. Ini ada semacam tatah besi dan palu ya, palu godam ini. Nah ini, dan ini ada pilar-pilar asli. Iya. Jadi pilar-pilar asli. Keras kayaknya. Iya, sangat keras sekali, dari batu cadas yang keras loh. Bukan batu cadas yang lembek. Lah, dan di sini luar biasa ya.
Dan sangat eksotis banget. Sangat-sangat eksotis, sangat megah. Benar-benar seperti istana yang terpendam, Kang. Istana terpendam tanah. Dan ini benar-benar warga jadi nekat gali gunung ya. Jadi langit-langitnya benar-benar rata, Kang ya. Bahkan seperti cor yang hampir batu-batunya itu tidak ada yang menyembul. Batu-batunya tidak ada yang nyembul, semuanya rata langit-langitnya. Artinya memang diduga gua ini dibangun oleh manusia-manusia masa lalu ya. Dengan luar biasa, dengan kesaktian leluhur kita. Ini apa ini, Kang? Ini apa, Kang? Nah, ini jamur kayaknya. Iya, jamur ya. Jamur ini. Jamur. Nah, ini jamur yang eksotis ini, Kang ya. Jamur apa ini ya? Nah, kemudian sangat langka ini, Kang. Kemudian ini jamur landak, Kang. Hah? Jamur landak. Jamur bulu landak. Baru tahu kali ini loh. Iya, jamur bulu landak yang sangat langka, Kang. Nah, ini dan jamur bulu landak ini kemungkinan cuma tumbuh di dalam gua istana ini, Kang. Betul. Luar biasa, Kang. Coba, Kang, kita bisa menikmati keindahan panorama di depan gua yang menghadap ke arah Gunung Penanggungan, persawahan, hutan-hutan dan sungai. Luar biasa. Luar biasa. Ya? Oh ya, luar biasa. Jadi kalau keluar gua, pemandangannya sangat eksotis. Hijau royo-royo, perbukitan, pepohonan aneka warna, sungai-sungai. Depan sungai ini adalah semacam tebing ya. Tebing yang berada di tengah-tengah masyarakat gali gunungnya, dan kemudian ada rongga atau